dari Kabupaten Klaten ingin melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Wasmi, SPD dari TK Pertiwimiro sebagai pengamat 1. Perkenalkan, saya Heri Dugastuti, SPD AUD, TK Pertiwi Sabrang 1, selaku pengamat 2. Saya Ani Utamayati, SPD dari TK Pertiwi Banyuripan 2 sebagai coach. Dan saya Yasinta Mary Haikawati, SPD dari TK Pembina Kecamatan Cawas sebagai coach. Demikian perkenalan dari kami. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asmi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Ani? Alhamdulillah saya baik, Bu Asmi. Gimana kabarnya Bu Asmi? Alhamdulillah sehat Bu Ani. Perkenalkan, saya Wasmi. Saya di sini sebagai pengamat 1. Izinkan saya untuk mengobservasi kegiatan coaching pada hari ini. Apakah Ibu Ani akan melakukan coaching pada hari ini, Ibu Ani? Iya, betul sekali Bu Asmi. Saya nanti akan bercoaching bersama dengan Ibu Yasinta dan sebagai coachnya dan Bu Yasinta sebagai coach. Alhamdulillah, semoga nanti berjalan lancar ya Bu Ani ya. Nah, sebelum melakukan coaching pada hari ini, ada hal-hal yang ingin saya tanyakan sebelum Ibu melakukan praktek coaching pada hari ini. Boleh ya Bu Ani ya? Silakan Bu Asmi. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana rubrik penilaian yang akan Ibu lakukan pada percakapan coaching pada hari ini. Baik Bu Asmi, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk rubrik penilaian pada proses coaching pada siang hari ini, saya akan menggunakan alutsista Bu Asmi. Yang mana alutsista itu terdiri dari tujuan. Pertama tujuan mengenai percakapan yang akan dibawa pada coaching hari ini, dan yang kedua itu tentang identifikasi dari masalah yang coach punya. Yang ketiga itu tentang rencana aksi apa yang akan dilakukan, dan yang keempat itu tentang tanggung jawab untuk selanjutnya. Nah, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching pada hari ini? Untuk kompetensi coaching itu kan ada 3 ya Bu ya, yaitu kehadiran penuh atau present, yang kedua itu mendengarkan aktif, sedangkan yang ketiga itu pertanyaan berbobot. Nah, pada bagian mana Bu, kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu observasi? Baik Bu, yang akan saya kembangkan dalam coaching siang hari ini, saya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot Bu. Saya ingin menggali dari potensi coaching yang saya pertanyaan nanti agar muncul ide-ide baru atau gagasan baru untuk kedepannya lebih baik. Apa nih Bu indikator dari ketercapaian tujuan dari pengembangan pertanyaan berbobot? Nah, apa Bu indikatornya? Indikatornya saya ingin menggali dari potensi yang dimiliki oleh coach yang nanti saya pertanyain. Jadi dari coach itu muncul ide-ide gagasan yang baru agar nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar. Amin. Nah, selamat ya Bu. Nanti mudah-mudahan kegiatan coaching pada hari ini bersama Bu Ani sama Bu Yasinta berjalan lancar. Nah, kami persilahkan untuk melaksanakan kegiatan coaching pada hari ini semoga lancar ya. Amin. Terima kasih ya Bu Asmi. Karena semua sudah siap, maka saya persilahkan Bu Ani untuk melakukan coaching pada hari ini bersama Bu Yasinta. Baik Bu, terima kasih. Monggo, Bu Yasinta silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya duduk. Oke, matur nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Kemarin Bu Yasita menghubungi saya ya? Iya Bu, maaf Bu, saya menghubungi Ibu. Tidak apa-apa. Ada apa ya Bu ya? Sebelum saya bercerita, saya minta maaf dulu sama Ibu karena sudah mengganggu waktu Ibu. Sebetulnya pada kesempatan kali ini saya itu mempunyai beberapa masalah ketika saya melakukan pembelajaran. Ada anak yang sering tantrum, bisa dibilang tantrum, karena dia itu merasa dirinya paling benar, merasa dirinya tidak pernah salah seperti itu. Kemudian dia itu tidak pernah mau memaafkan temannya. Dari dia mempunyai sifat yang merasa paling benar, paling tidak pernah salah, itu dia tidak pernah mau meminta maaf sama temannya dan tidak mau memaafkan. Iya, seperti itu. Jadi saya itu sampai bingung Bu. Berapa kali sebenarnya waktu itu dia tuh sudah pernah sempat mereda emosinya itu, tapi kenapa saya tidak kurang tahu kenapa tiba-tiba dia itu kembali lagi seperti itu. Bahkan baru kemarin lusa dia itu mukul temannya. Tadinya dia hanya gojek Bu, bercanda, tapi ternyata kok tiba-tiba langsung dia itu mukul. Dan teman yang satunya itu Abias namanya. Abias itu tidak sengaja menendang perutnya Rafa. Anak itu namanya Rafa. Kemudian Abias sudah meminta maaf, tapi ternyata Rafa tidak terima karena dia tidak mau memaafkan. Akhirnya dia menangis, mendekati saya. Kemudian saya tanya, kenapa menangis? Terus dia bercerita, saya ditendang sama Abias, terus saya sakit. Oke, kalau gitu coba cerita sama aku dulu apa sebenarnya tadinya seperti apa cerita awalnya. Tapi dia tidak mau bercerita, hanya menceritakan pokoknya dia ditendang sama Abias sampai sakit dan dia nggak terima, intinya seperti itu. Kemudian saya rayu, ya udah perutnya dikasih minyak ya biar nggak mau. Dia sudah emosi. Kemudian ya udah kalau gitu minum dulu, tetap tidak mau. Sudah saya rayu, tetap dia tidak mau. Akhirnya begitu saya sedikit terlena ya Bu, memegang anak yang lain, dia bisa berhasil mendekati Abias dan ganti memukulnya. Setelah dia membalas memukul, dia puas, kemudian pergi. Jadi sifatnya itu kalau dia belum membalas, dia tidak akan puas seperti itu. Nah, saya bingung Bu, ini kenapa anak seperti ini dirayu dengan cara yang halus, dia pun tidak memparahnya. Kemudian saya bertanya kepada orang tuanya, kebetulan dia yang sering mengantar jemput itu tantenya. Saya bertanya, ternyata anak tersebut, Rafa itu di rumah bersama tante, dan tantenya sistem pendidikannya seperti itu. Jadi kalau kamu dipukul sama temannya, balaslah memukul. Seperti itu Bu. Jadi saya kan jadi bingung Bu, gimana kira-kira kalau Jadi berdasarkan tadi yang menceritakan Bu Yasinta tadi bahwa anak itu tantrum. Dia itu kalau disakiti berarti dia harus membalas menyakiti anak tersebut ya temannya. Jadi istilahnya kalau dia disakiti, kalau dia belum membalas dia belum merasa puas seperti itu ya. Dan kemudian itu tadi yang mengasuh itu bukan orang tuanya, bukan, yaitu tantenya ya. Mungkin dari situ apakah dia Sinta tahu gimana kesehariannya di rumah seperti itu, maksudnya kenapa dia kok bisa seperti itu, penyebabnya apa, apakah orang tuanya pernah sharing atau seperti gimana gitu. Ini Bu, anak itu kenapa saya bilang tantrum, karena kalau saya sedikit saya paksa, maaf dulu, itu dia
tidak mau, dia menahan Tetap gitu emosi ya. dan dia akan menyakiti dirinya sendiri. Jadi pengalihannya Iya, pengalihannya dia akan mukul dirinya sendiri. Nah, itu kenapa kok saya kemarin itu sampai menyebut dia itu bisa dibilang tantrum, Bu, karena saya takut karena dia itu. Nah, terus saya mendekati tantenya. Ternyata ibu bapaknya itu sibuk kerja. Jadi karena ayah ibunya pedagang ya, Bu, mempunyai sebagai usaha pabrik tahu. Dia juga mendistribusikan juga. Jadi anak itu memang di rumah itu bersama tantenya, dan tantenya itu model pembelajarannya seperti ini. Kalau kamu nggak mau belajar, tak masukin ke ruang guru. Jadi anak itu sudah penuh dengan tekanan ya, Bu ya. Iya. Ini saya dekati pelan-pelan anaknya. Pertama dulu memang tidak mau terima, sampai bilang, Bu Sinta itu jahat. Karena saya mendekati dia untuk kalau temannya minta maaf ya harus dimaafkan. Itu jadi dia menganggap saya itu jahat karena mengajari untuk menerima dengan apa. Jadi kalau dia dipukul itu, kalau memaafkan itu namanya menerima. Dia satu berarti kalah ya. Nah seperti itu. Ya, dari penanganan Bu Yasinta tadi, setelah mendekati juga tidak berhasil, dengan nasihat kalau sudah tidak berhasil. Nah, Bu Yasinta itu kalau berada dalam skala 1 sampai 10, Bu Yasinta itu berada di posisi mana? Saya merasa saya masih berada di posisi 5 ya, Bu. Karena apa? Saya mendekati anak. Biasanya untuk anak-anak muda seperti itu jika tanpa latar belakang, tentunya latar belakang berbeda ya, Bu. Saya bisa mendekati secara pelan-pelan, tapi ternyata ini kok didekati secara halus, dia tidak terima, ditegas, dia pun semakin berontak seperti itu. Jadi saya merasa saya belum bisa mendekati untuk anaknya. Berarti dari itu kan merupakan suatu hambatan ya, sudah melakukan hal juga tidak bisa. Jadi solusinya itu mungkin nanti Bu Yasinta bisa melakukan apa selain solusi yang tadi dikatakan? Bagi saya ini nanti saya akan melakukan selain pendekatan terus dengan anaknya, entah itu nanti akan berhasil atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan mendekati keluarganya, terutama mendekati tantenya dulu, karena memang anak itu bersama tantenya, lebih banyak bersama tantenya. Dan tentunya saya juga akan mengajak komunikasi dengan orang tuanya. Tentunya saya tidak bisa lepas dengan dari instansi sekolah juga. Untuk strategi untuk kedepannya mungkin ada strategi yang akan diterapkan Bu Yasinta untuk menangani masalah si Rafa ini. Ya, yang dalam di pikiran saya saat ini baru mau mendekati orang tua dan tantenya saja sih, Bu, sama anaknya tentunya. Kalau anaknya terus continue. Jadi pelan-pelan sambil belajar, sambil dia bermain, mungkin saya akan mendekatinya secara perlahan ketika dia calm down. Seperti itu. Kalau di pikiran saya baru itu, Bu. Mungkin dari Bu Ani ada solusi atau pencerahan apa itu? Bagus sekali Bu Yasinta, strategi dari perlahan itu ke anaknya dulu ya. Tadi juga udah ada komunikasi dengan tantenya, mungkin nanti berikutnya dengan orang tua kan Bu Yasinta. Mungkin saya saran sedikit saja ya Bu, mungkin untuk kedepannya nanti tidak hanya untuk orang tuanya Rafa, tapi nanti Bu Yasinta bisa mengadakan kayak semacam parenting itu. Parenting nanti di sana bertemakan tentang pola pengasuhan anak yang betul seperti apa. Mungkin karena saya menangkap tadi dari permasalahan Bu Yasinta tadi itu sepertinya anaknya itu kurang kasih sayang. Jadi orang tuanya sibuk bekerja, sedangkan dia diasuh sama tantenya, mungkin dia merasa kayak aku berontak, kayaknya dia melampiaskan dengan tadi ya menyakiti dirinya sendiri, ataupun walaupun dia disakiti dia harus membalas kembali agar dia merasa puas gitu kan. Mungkin itu saja saran dari saya. Biar sebenarnya bisa diterapkan gitu. Baik Bu, terima kasih sekali Bu Ani untuk sarannya. Semoga nanti dengan tambah sarannya Bu Ani ini saya bisa melaksanakannya, bekerja sama dengan pihak sekolah dan semoga nanti bisa dengan lancar ya Bu ya. Amin.
untuk strategi, dan mungkin satu lagi ya Bu, yang saya tanyakan di sini untuk komitmen ke depannya itu biasanya seperti apa nih? Komitmen saya ya pertama tetap saya akan melakukan pendekatan baik dengan anak, orang tua maupun wali. Tentunya saya tidak akan lepas dengan kerjasama atau berkolaborasi dengan orang tua, komite, dan juga pihak sekolah, dan akan melaksanakan parenting itu tadi yang disarankan oleh Bu Ani itu tadi. Ya, luar biasa sekali nih. Jadi kita itu dalam suatu lembaga itu komunikasi itu sangat diperlukan. Kolaborasi bersama kepala sekolah, tadi komputer, rekan sejawat juga sangat sekali dibutuhkan. Jadi dalam suatu permasalahan itu nanti Bu Yasinta harus lebih terbuka lagi dengan rekan sejawat. Jadi biar kita sharing-sharing bisa ada solusi seperti itu, biar tidak dipendam sendiri ya Bu ya. Ya, Bu. Saya doakan semoga nanti strategi dan komitmen yang akan Ibu Yasinta terapkan untuk memecahkan masalah masyarakat ini nanti dapat berjalan dengan lancar, dan kedepannya menjadi lebih baik lagi, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Bu Yasinta ya. Terima kasih ya Bu Ani, terima kasih banyak untuk saran dan solusinya hari ini, untuk sharing-sharingnya hari ini. Semoga juga kita semuanya diberi kesehatan. Amin. Amin ya Bu Yasinta ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Ani dan Bu Yasinta yang telah melakukan coaching pada hari ini. Alhamdulillah berjalan lancar ya Bu ya, dan sangat bagus sekali. Nah, kali ini saya akan menanyakan pada Bu Ani, satu coach ya. Nah, setelah melakukan proses coaching ini, apa Bu indikator keberhasilan pada proses coaching pada ini? Pada indikator proses coaching pada siang hari ini tadi saya menanyai pertanyaan yang berbobot itu ya. Dari pertanyaan berbobot itu saya menggali dari coach saya yaitu Bu Yasinta mengenai permasalahan yang sedang dihadapinya, dan menggali apa ide-ide serta gagasan-gagasan baru yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan ini. Kemudian dari hasil observasi kali ini, saya akan merefleksikan bahwa dari antara coaching antara Bu Ani dan Bu Yasinta bisa memecahkan masalah anak yang tantrum dengan cara pendekatan pada anak dan orang tua, serta mengadakan parenting yang nantinya akan lebih bagus kepada anaknya, lebih merubah dari sifat-sifat anak tersebut. Kemudian untuk kompetensi, apalagi Bu yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching pada hari ini? Alhamdulillah Bu, untuk coaching pada siang hari ini tadi saya sudah menggali tentang pertanyaan yang berbobot Bu. Dan untuk kedepannya saya akan mencoba untuk mendengarkan aktif Bu, kompetensi yang mendengarkan aktif dari coach saya untuk lebih sabar lagi, teratur lagi dari masalah-masalah yang coach sampaikan nanti. Bu Ani, semoga rencana Bu Ani berjalan lancar ya Bu Ani ya. Amin, terima kasih Bu Ani. Berhasil, tetap semangat ya Bu Ani ya. Bu Yasinta, terima kasih untuk waktunya pada hari ini. Semoga depannya lebih baik gitu ya Bu ya. Amin, terima kasih Bu Asmi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.